You will definitely leave in 2024. That will be the end of your term. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. And when you are back in Solo, what will you be doing? Saya akan aktif di bidang lingkungan hidup. Yo guys, katanya sih pengen pulang ke Solo, menikmati hidup sederhana bersama cucu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya guys. Mantan Presiden Pak Jokowi ini kembali ke panggung politik. Tapi bukan sebagai negarawan loh ya, melainkan sebagai endorser guys. Saya titip Kota Tegal. Saya titip Kota Kediri. Saya titip Kota Madiun. Saya titip Kotaku. Saya titip Provinsi. Saya titip Kota Bandung. Saya titip Kabupaten Lamongan. Saya titip Kabupaten Pringsewu. Saya titip Kota Malang. Saya titip Kabupaten Muaro Jambi. Iya kan? Nah, ternyata doi buka jasa titipan guys. Pernah nggak loh lihat nih mantan presiden turun langsung kampanye di pilkada? Nah, ini bukan sekali, tapi lebih dari itu loh. Dan bukan di panggung nasional, melainkan di level provinsi, kabupaten hingga kota. Ya itulah yang terjadi. Doi ini yang bukan ketua umum partai, bukan anggota partai, bukan pengurus partai. Di pilkada lalu, sibuk endorse pasangan calon guys. Bahkan ia lebih aktif dibanding para ketum pendukung paslon di Kim Plus itu. Malah nggak hanya sekali loh nih, kalau gue lihat lebih dari itu. Lo lihat aja di Jateng tuh. Nah sekarang kan timbul pertanyaan dong, apa sih sebenarnya yang ada di benaknya? Apa motivasi Pak Jokowi? Nah, gue sendiri malah masih nggak paham nih. Sementara para ketum partai besar nih, ini malah lebih memilih mengirimkan perwakilannya guys pada waktu kampanye akbar. Malah Pak Jokowi turun langsung loh ke lapangan. Apa ya yang ada di benaknya? Kenapa mantan presiden ini nih terlihat begitu bersemangat guys? Mengarahkan dukungan di pilkada ini 2024 lalu. Padahal langkah ini nggak selalu memberi efek positif guys. Lo lihat aja deh apa yang terjadi di Jakarta, iya kan? Dukungan Jokowi kepada pasangan Ridho nih justru blunder, kurang efektif guys. Bahkan menjadi bahan ejekan. Ya, dia sudah ayam yang bulunya rontok semua ini, gitu kan? Karena apa? Lu ya. Nah, endorse Jokowi, ya nggak ngaruh lah, kata mereka semua begitu. Malah bikin calon lain nih kelihatan lebih menarik guys. Nah, ironisnya pasangan calon yang nggak didukung Jokowi malah lebih banyak mendapat simpati dari publik, dari rakyat, khususnya rakyat Jakarta. Terbukti kan, tuh di Jakarta kan? Pasangan Jakarta Menyala nih, Pramdul, akhirnya jadi pemenang. Meng-KO pasangan sebelah tuh, yang di-endorse oleh Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo. Satu putaran. Bahkan nih, Presiden Prabowo dibuat malu guys, dengan hasil Pilkada Jakarta. Pulang dari kunjungan kerja nih, hanya untuk disempet-sempetin mengendorse pasangan Ridho. Hasilnya apa? Malah satu putaran guys. Menang tuh Pramdul. Iya kan? Nah, kalau menurut majalah Tempo nih, kemenangan Pramdul di Jakarta itu adalah cerminan dari kemuakan para pemilih di Jakarta guys. Dengan praktek kotor itu. Terus gimana dengan Jawa Tengah? Kalian kan pasti ngomong begitu kan? Jokowi hadir di 2 kampanye Lutfi. Nah sekarang, apa iya nih doi ini benar-benar karena pasangan calonnya? Atau sebetulnya nih tentang kepentingan Jokowi sendiri dan keluarganya? Nah, mantan presiden yang konon nih dengan kepuasan tertinggi sayang, beribu sayang.
Doi gagal guys mengelola warisan itu dengan baik. Malah sebaliknya, ia justru terlihat mengkerdilkan diri kalau menurut gue. Dari negarawan nih, yang seharusnya nih berdiri di atas semua golongan. Kok malah menjadi seorang mantan pemimpin yang sibuk cawe-cawe di kelas pilkada. Iya kan? Gue sendiri masih nggak habis pikir guys. Apa sih motivasinya? Iya kan? Apa ini soal kekuasaan yang sulit dia lepaskan? Atau ada ambisi yang lebih besar lagi nih, yang kita bahkan belum tahu. Nah, ini ada dugaan nih bahwa langkah Jokowi itu dipicu oleh kekhawatiran kehilangan pengaruh politiknya guys. Terutama di wilayah yang dianggapnya sebagai basis loyalnya. Basis loyalisnya nih. Namun langkah ini justru menurunkan kredibilitasnya sebagai mantan presiden. Nah, ini semakin kesini, semakin jelas guys. Di mana ada Jokowi, disitulah demokrasi kita diuji. Bukan hanya soal hasilnya loh ini ya, tapi kualitas dan moralitas demokrasi ini sendiri. Sebagai mantan presiden nih, seharusnya kalau menurut gue Jokowi itu menjadi simbol persatuan. Bukan penggerak polarisasi. Ya, kebalikannya kan jadinya kan. Nah, tindakan seperti ini hanya menimbulkan pertanyaan akhirnya. Apa demokrasi kita akan terus diwarnai nih oleh bayang-bayang doi itu? Presiden, mantan presiden sih, yang nggak siap turun dari panggung. Nah, mantan presiden itu kan harusnya menjaga moral politik dong. Bukan menjadi pemain aktif. Nah, ironis sih kalau menurut gue. Ketika seorang mantan pemimpin nih lebih sibuk muter-muter kampanye. Daripada menjaga moralitas politik guys. Ya akhirnya menjadi gini. Demokrasi kita yang menjadi taruhannya. Nah, langkah Jokowi nih mencerminkan dilema antara ambisi pribadinya dan tanggung jawab sebagai warga negara. Kenegarawanan lah. Apa ini tanda bahwa ia belum siap nih sepenuhnya melepaskan kekuasaan? Atau post power syndrome? Atau seperti yang mulai diyakini sebagian orang nih, justru ada kepentingan besar yang sedang dipertaruhkan. Yang jelas, ini gue mau ngomong, endorse Jokowi nggak laku di Jakarta. Gue Singgi,